Nah, dalam Sunan Abu Daud hadis nomor 4275 dan hadisnya adalah hadis yang sahih, telah menceritakan kepada kami Al-Rabi bin Sulaiman Al-Jizi berkata, telah menceritakan kepada kami Abul Aswad dari Nafi, maksudnya Nafi bin Yazid dari Ibnu Hadi, bahwa Abdul Wahab bin Abu Bakar menceritakan kepadanya dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman, dari ibunya Ummu Kulsum binti Uqbah, ia berkata, aku tidak pernah mendengar Rasulullah memberi keringanan untuk berbohong kecuali pada 3 tempat. Rasulullah mengatakan, aku tidak menganggapnya sebagai seorang pembohong, seorang laki-laki yang memperbaiki hubungan antara manusia. Ia mengatakan satu perkataan bohong, namun ia tidak bermaksud dengan perkataan itu kecuali untuk mendamaikan. Seorang laki-laki yang berbohong dalam peperangan, dan seorang laki-laki yang berbohong kepada istri, atau istri yang berbohong kepada suami untuk kebaikan. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bukanlah seorang pembohong kalau orang itu berbohong demi kebaikan. Baik itu untuk memperbaiki hubungan antar manusia maupun dalam hubungan suami istri. Nah, bagaimana dengan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab? Kita lihat di dalam ayat ini. Di dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kita sudah melihat Bapak Ibu, di dalam hadis-hadis sahih yang sudah saya tunjukkan tadi, bahwa Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bukanlah seorang pembohong kalau orang itu bohong demi kebaikan. Dan itu halal untuk dilakukan. Berbeda dengan yang ada di Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan kita harus katakan sesuatu itu benar atau tidak. Dan apa yang lebih daripada itu berasal dari iblis. Dan iblis adalah bapa dari semua orang yang berdusta atau orang yang berbohong. Jadi, berbohong demi kebaikan adalah bohong dan tidak bisa dianggap benar. Kafir Kristen pemuja Yesus bernama Elias Zulkifli ini mengutip hadis sahih yang di dalamnya menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan untuk berbohong pada 3 tempat, yaitu bohongnya seseorang untuk memperbaiki hubungan antara manusia, bohongnya seseorang dalam peperangan, dan bohongnya laki-laki kepada istrinya atau istri yang berbohong kepada suami untuk kebaikan. Kemudian Elias Zulkifli mengutip ucapan Yesus dalam Injil Kristen. Jika ya, hendaklah kamu katakan, ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius pasal 5 ayat 37. Kalau kita baca dari ayat 33, larangan Yesus dalam ayat ini sebenarnya larangan untuk bersumpah palsu atau bersumpah dengan selain nama Tuhan. Selanjutnya Elias Zulkifli juga mengutip ucapan Yesus ini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Selain menyebut iblis pendusta dan bapa segala dusta, pada ayat ini, Yesus juga mengatakan bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Padahal kalau kita baca kitab Perjanjian Lama, tidak pernah ada cerita iblis membunuh manusia. Kemudian Elias Zulkifli membandingkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih tersebut dengan ucapan Yesus dalam Injil Kristen. Dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bukanlah seorang pembohong kalau orang itu berbohong demi kebaikan. Sementara itu Yesus dalam Injil Kristen mengatakan kita harus mengatakan benar atau tidak, dan apa yang lebih dari itu berasal dari iblis, dan iblis adalah bapa dari semua orang yang berdusta dan berbohong. Jadi menurut Elias Zulkifli, berbohong demi kebaikan adalah bohong dan tidak dapat dianggap benar. Pernyataan Elias Zulkifli itu ternyata menamparkan Bapa, Yesus, dan Paulus, karena ketiga oknum ini tercatat dalam Bible pernah berbohong. Tuhan dalam Bible Perjanjian Lama pernah berbohong.
Ketika Dia berkata kepada Adam agar jangan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat sebab di hari ketika Adam memakannya pasti akan mati. Adam yang tidak mendengarkan larangan Tuhan dan tetap memakan buah tersebut tidak mati di hari ketika ia memakan buah itu sebagaimana dikatakan oleh Tuhan. Adam mati setelah berumur 930 tahun. Untuk menutupi kebohongan Tuhan ini, gereja kemudian menafsirkan kata mati dengan mati rohani, yaitu terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan, bukan mati secara fisik. Itu adalah cara akal-akalan gereja untuk menutupi kebohongan Tuhan mereka. Karena Elias Zulkifli menganggap iblis adalah bapa dari semua orang yang berdusta dan berbohong, maka Tuhan Bible, bapanya Yesus adalah anaknya iblis. Yesus yang disebut-sebut tidak memiliki natur dosa sebagaimana manusia lainnya, ternyata juga pernah berbohong. Ketika Yesus diajak oleh saudara-saudaranya untuk datang ke sebuah pesta, Yesus menolak ajakan tersebut dengan alasan waktunya belum genap. Namun ketika saudara-saudaranya sudah pergi ke pesta, dengan diam-diam Yesus pergi juga ke pesta tersebut, padahal sebelumnya Yesus menolak dengan alasan waktunya belum genap. Yesus pernah berjanji bahwa dirinya akan datang sebelum murid-muridnya selesai mengunjungi kota-kota Israel. Tetapi setelah murid-murid Yesus telah selesai mengunjungi kota-kota Israel, bahkan sampai mereka semua mati 2000 tahun yang lalu, Yesus juga tidak kunjung muncul. Yesus juga pernah mengatakan di antara orang yang hadir tidak akan mati sebelum mereka melihat Yesus turun ke dunia. Tetapi setelah mereka semua mati 2000 tahun yang lalu, Yesus belum juga turun dari sorga. Karena Elias Zulkifli menganggap iblis adalah bapa dari semua orang yang berdusta dan berbohong, maka Yesus yang dijadikan Tuhan dan Juru Selamat oleh Elias Zulkifli dan kafir Kristen lainnya adalah anaknya iblis. Paulus, pendiri agama Kristen, juga pernah berbohong kepada orang-orang Yahudi. Paulus menganggap tidak patut dirinya dihakimi sebagai orang berdosa, karena kebohongan dan kedustaan yang dia buat adalah agar semakin melimpah kebenaran Tuhan bagi kemuliaannya. Sabda Paulus kepada orang-orang Yahudi ini menginspirasi kafir Kristen untuk berdusta demi kemuliaan Tuhan. Seperti di antaranya, mereka membuat pengakuan atau kesaksian-kesaksian palsu mengaku anak Habib, anak kiai, anak ustadz yang dikatakan murtad dan bertaubat setelah berjumpa dengan Yesus dalam mimpi. Mereka juga kerap membayar seseorang untuk berpura-pura sakit untuk kemudian pura-pura disembuhkan oleh pastor dalam sebuah acara kebaktian. Nah, karena Elias Zulkifli menganggap iblis adalah bapa dari semua orang yang berdusta dan berbohong, maka Paulus, Rasul junjungan Elias Zulkifli dan kafir Kristen lainnya adalah anaknya iblis. Mohon maaf, tidak ada maksud menghujat, saya hanya menerapkan ayat yang dikutip Elias Zulkifli dan kesimpulan yang dibuatnya kepada Bapa, Yesus, dan Paulus. Hanya itu.